Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian agama. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan pengertian agama menurut bahasa. Jadi, agama menurut bahasa berasal dari kata a, tidak, dan gam yang berarti pergi. Jadi, agama artinya tidak pergi, tetap di tempat dan diwarisi secara turun-temurun. Hal demikian menunjukkan pada salah satu sifat agama, yaitu diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai agama menurut istilah, yaitu ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya dengan tujuan untuk memberi pedoman atau tuntunan bagi manusia agar tercapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik ajaran Islam dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang akidah, yang kedua, bidang ibadah, dan yang ketiga, bidang pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dalam bidang akidah. Karakteristik Islam dalam bidang akidah yaitu Islam bersifat murni, baik dalam isinya maupun dalam prosesnya, yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya akan menjelaskan bidang karakteristik Islam dalam bidang ibadah, yaitu sifat, jiwa, dan misi ajaran Islam itu sendiri yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia sebagai makhluk yang hanya diperintahkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dalam bidang pendidikan. Jadi, karakteristik Islam dalam bidang pendidikan yaitu Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang atau education for all, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat atau long life education. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, atau lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu agama. Yang pertama yaitu pendekatan teologis normatif. Artinya, upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua yaitu pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis ini yaitu pendekatan dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu pendekatan filosofis, yaitu berpikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah, atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Sebagai contoh, dalam ajaran agama mengajarkan agar melaksanakan sholat secara berjamaah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup ilmu tafsir. Ilmu tafsir merupakan alat atau sarana utama yang bisa memahami Al-Quran dan memiliki manfaat yang sangat besar bagi pembentukan karakter masyarakat yang luas. Ilmu tafsir sangat berguna bagi kaum muslimin untuk melahirkan berbagai penafsiran yang benar dan baik, serta menghindarkan kita dari kemungkinan-kemungkinan terjebak dengan penafsiran Al-Quran yang salah. Sehingga dengan adanya upaya tersebut dapat terciptalah masyarakat yang ideal sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh dalam bidang tafsir beserta karyanya. Yang pertama, Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Kitab ini dikenal dengan sebutan Tafsir At-Tabari. Karya dari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir Ibnu Khalib At-Tabari. Yang kedua yaitu Amali Syarif Al-Murtada atau Garar Al-Fawaid wa Daral Al-Khalaid.
Karya Abu Qasim Ali bin Tahir, Abi Ahmad Husain bin Musa bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa Al-Qasim bin Ja'far As-Siddiq bin Muhammad Al-Bakhir bin Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi kajian dalam bidang tafsir. Yang pertama, metode ijmali. Metode ijmali yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara yang singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Kemudian yang kedua yaitu metode tahlili, yaitu metode yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercangkup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dan yang ketiga yaitu metode mukharin atau komparatif, yaitu penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Dan yang terakhir yaitu metode maudu'i atau tematik, yaitu metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.